Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sedikit tutorial dalam pengoperasian dari Odoo SOL versi 16. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfia Dianti, CP 030 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya merupakan salah satu mempe dari PT Sitek IRP Indonesia pada MSIB Studi Independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengoperasian fitur sales di Odoo SOL versi 16. Yuk ikuti tutorialnya ya, agar kita bisa mempraktikkan sendiri di rumah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Langkah pertama, kita bisa masuk di web Odoo-nya dengan login teman-teman. Yang mana di sini kita bisa memasukkan email dan juga kata sandi ya teman-teman. Lalu kita bisa login, hingga kita bisa menunggu hingga proses login selesai. Nah, di sini berikut merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil login di Odoo-nya ya teman-teman. Di sini saya akan menggahkan dua tutorial nih teman-teman. Yaitu yang pertama, yaitu bagaimana cara kita meng-create sebuah quotation, dan yang kedua adalah menambahkan setting dan configuration pada menu price list. Yuk kita coba ya. Belum kita masuk di tutorialnya teman-teman, alangkah baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa itu quotation dan juga price list ini teman-teman. Quotation itu merupakan sebuah surat penawaran yang biasanya kita berikan kepada pelanggan kita setelah adanya suatu penawaran permintaan yang biasanya itu memuat tentang kode dan deskripsi barang, harga satuan dari barang tersebut, diskon atau potongan yang kita berikan kepada mereka, total harga, dan termasuk cara pembayaran dari barang yang ingin dibeli, seperti itu. Sedangkan price list ini merupakan sekumpulan item-item dari harga yang ingin kita berikan, seperti itu. Nah, untuk tutorial yang pertama yaitu bagaimana cara kita menambah atau meng-create sebuah quotation. Yang mana kita bisa klik menu home-nya dan kita bisa klik sales-nya. Apabila kita belum memiliki fitur atau modul sales, maka kita harus mendownload terlebih dahulu. Nah, ini merupakan suatu tampilan dari sales sendiri. Nah, di sini apabila kita ingin create sebuah quotation, kita bisa mengklik kata-kata quotation new, atau kita bisa melakukan secara manual dengan cara mengklik order dan klik quotation. Nah, di sini kita bisa klik nih ya teman-teman, hingga proses quotation ini seperti tampilan berikut. Di sini kita bisa mengetikkan siapa customer yang ingin kita berikan sebuah surat penawaran. Misalnya, saya akan memberikan customer kepada Abigail Peterson, teman-teman. Nah, untuk quotation tempatnya, kita bisa kosongkan atau kita juga bisa menuliskan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk, description, quantity, unit price, text, dan juga nanti akan otomatis terisi subtotalnya ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan produk, misalnya di sini saya menambahkan careful protection. Lalu untuk deskripsinya ini, nah ini otomatis ya teman-teman karena memang sebelumnya sudah ada untuk quotation-nya atau price list-nya seperti itu. Kalau untuk quantity, nah di sini saya menghendaki sebesar ini dengan unit price 12. Lalu untuk atau kita juga bisa mengganti ini teman-teman. Misalnya kita ingin mengganti sebesar 50 dengan harganya sebesar 10.000. Dengan pajaknya sebesar 11% seperti pajak pada tahun ini. Nah, di sini akan langsung tertera sebesar totalnya ini teman-teman. Lalu kita bisa menyimpannya. Nah, di sini sudah tersimpan teman-teman untuk quotation-nya. Lalu apabila kita ingin kirim quotation ini kepada Abigail, maka kita bisa klik send by email. Kita bisa menunggu. Memang butuhkan toner untuk mengkirimnya teman-teman. Lalu kita bisa klik send. Maka setelah ini quotation ini telah terkirim di Abigail Peterson seperti tulisan telah kita ketikkan di quotation-nya, sehingga akan berubah menjadi sebuah quotation string. Kita juga bisa melihat bagaimana
status dari quotation ini dengan cara kembali ke menu sales. Dan kita bisa melihat di list dari quotation ini di yang paling awal, yaitu dengan nomor SOOO26 dengan customer Abigail dengan status quotation sent, karena kita telah mengirim quotation-nya kepada Abigail. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu merupakan tutorial bagaimana cara kita create dari sebuah quotation. Lalu tutorial yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menambahkan setting dan konfigurasi pada menu price list di fitur sales ini. Oleh karena itu, mari kita coba. Kita bisa klik my menu-nya dan kita bisa klik setting. Di sini kita bisa klik ke bawah ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah berada di tampilan setting, kita bisa klik sales dan kita bisa pilih menu pricing dan mencentang dari price list. Di sini sudah kita centang ya teman-teman untuk menu price list-nya. Oleh karena itu kita bisa kembali ke modul sales dan mulai untuk meng-create sebuah price list yang baru. Di sini kita bisa klik product dan kita bisa klik price list-nya. Nah, di sini kita bisa klik new untuk membuat sebuah price list yang baru. Nah, di sini kita bisa mengklikkan dan menuliskan beberapa price list, yang mana misalnya kita beri dengan nama Jaya Abadi. Mana produknya kita bisa pilih, yang mana di sini saya akan memilih kabinet Windows dengan harganya seperti ini, dengan kuantitinya sebesar 34 dengan price atau harganya 50.000 dengan start date-nya seperti ini, masa berakhirnya 25. Di sini kita bisa klik save untuk menyimpan dari price list ini. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah price list di Jaya Abadi nih teman-teman. Gimana? Gampang banget kan bagaimana caranya kita meng-create sebuah quotation dan juga menambahkan setting dan configuration pada price list. Mungkin cukup itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.